Halo semuanya, dengan Arif Prasetyo dari JTI Politeknik Negeri Malang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang protokol TCP, Transmission Control Protocol. Protokol lapisan transport yang umum ada dua, TCP dan UDP. Pembeda utama dari TCP dibanding dengan UDP adalah reliability atau kehandalannya. TCP berkomunikasi dengan sesi berorientasi koneksi atau connection oriented. Maksudnya, sebelum komunikasi TCP memulai mengirim data ke host tujuan, transport layer mengalami dengan proses membentuk koneksi terlebih dahulu dengan host tujuan. Koneksi ini yang memungkinkan sesi dipantau atau aliran komunikasi antar host dipantau. Proses ini memastikan setiap host itu siap untuk pertukaran data. Komunikasi TCP yang komplit mensyaratkan pembentukan sesi komunikasi dua arah antar host. Setelah sesi terbentuk, host tujuan mengirimkan pesan acknowledge atau ACK ke host sumber atau host pengirim yang memberitahukan segmen-segmen apa saja yang telah sampai. ACK ini juga merupakan bentuk kehandalan atau reliability dari komunikasi TCP. Setelah pengirim menerima ACK dari tujuan, dia akan tahu data-data segmen yang sampai itu yang mana saja dan bisa lanjut mengirimkan data berikutnya. Jika tidak ada ACK yang diterima, maka dia akan menunggu hingga durasi tertentu. Jika sudah sampai durasinya sudah habis, maka dia akan mengirim ulang segmen-segmen yang tidak ada ACK-nya atau acknowledgement-nya. Nah, fungsi-fungsi seperti membentuk sesi, adanya ACK atau acknowledgement, dan mengirim ulang segmen yang hilang atau rusak, itulah yang menyebabkan network traffic lebih besar daripada protokol UDP. Tapi, dari situlah kehandalan dari protokol TCP ini. Traffic lebih besar karena ukuran header TCP memang lebih besar daripada UDP. Informasi-informasi yang ditambahkan di field-field pada header setiap segmen TCP lebih banyak. Masing-masing field ada fungsinya demi kehandalan transportasi segmen dengan protokol TCP. Ada source port number, 16 bit, isinya adalah nomor port aplikasi sumber atau aplikasi pengirim. Ada destination port number, berisi nomor port aplikasi server host tujuan. Ada sequence number 32 bit menunjukkan nomor sequence data yang dikirim. Ada ACK. ACK ini kalau ada nilainya berisi nomor sequence data yang ditunggu berikutnya. Artinya kalau dia sudah terima segmen dengan sequence 100, dia akan berharap data berikutnya yang dia terima adalah 101, maka diisi 101. Ada header length terdiri dari 4 bit, isinya menunjukkan ukuran header segmen dalam byte. Standarnya adalah 20-an bytes. Kita lihat ini panjangnya satu barisnya header digambarkan 32 bit. Artinya 4 byte, ada 5 baris berarti 5 kali 4, 20 bytes. Itu kalau field optionnya nggak ada isinya. Jadi memang optional. Berikutnya ada field reserve. 3 bit panjangnya, isinya selalu di set 0, sekarang belum ada fungsinya, jadi memang dipersiapkan apabila ada teknologi TCP baru kita bisa menggunakan field ini. Lalu ada flex 9 bit, digunakan untuk bit control atau penanda. Di antara bit-bit ini ada yang digunakan untuk menandakan ini bit urgent, bit yang menandakan segmen ini ada ACK-nya, ada bit SYN untuk membuat koneksi, ada bit FIN untuk mengakhiri koneksi TCP. Terus ada window size, besarnya 16 bit, ini digunakan untuk melakukan pengontrolan kecepatan aliran dari segmen yang dikirimkan, atau flow control. Berisi nilai berapa banyak segmen yang bisa dia terima sebelum harus mengirim ACK atau acknowledgement. Lalu ada field checksum, nilai di sini memang digunakan untuk mengecek di tujuan nanti apakah segmen yang dia terima ini rusak atau tidak. Kalau rusak, minta dikirim ulang. Lalu ada urgent pointer. Kalau flag URG di
bagian flag tadi itu aktif atau bernilainya 1. Ini isinya adalah info sequence number segmen terakhir dari yang urgent. Ya, jadi urgentnya itu sampai segmen berapa. Nah, ini dimasukkan di sini. Berikutnya ada option, bisa ada, bisa enggak. Lalu baru isinya segmen data, yang merupakan potongan data aplikasi. Banyak ya informasi tambahan di header segmen TCP. Nah, bagaimana penggunaan nomor port pada pembentukan segmen? Saat aplikasi klien ingin mengakses aplikasi atau proses yang berjalan pada server, dia akan memulai membuat segmen yang dialamatkan sesuai nomor port aplikasi server yang dituju. Proses atau aplikasi server yang sedang aktif memiliki nomor port. Nomor port yang digunakan bisa nomor port secara default atau yang secara manual ditentukan oleh sistem admin. Nomor port aplikasi ini nggak mungkin sama untuk proses atau aplikasi server yang berbeda. Seperti contoh pada gambar, ada 2 aplikasi server yang aktif dalam satu server web di port 80, server email di port 25. Klien dapat melakukan request sesuai service yang diinginkan, berdasarkan atau menggunakan nomor port yang sesuai. Klien 1 contohnya ingin mengakses web, klien 2 ingin mengakses email. Maka masing-masing akan membuat request dengan menggunakan nomor port tujuan yang sesuai. Klien 1 menggunakan destination port 80, klien 2 menggunakan destination port 25. Lalu klien akan request meminta nomor port yang bisa digunakan sebagai source port atau port asal aplikasi. Nomor port yang tidak digunakan untuk proses apapun bisa digunakan menjadi source port ini. Lalu segmen atau request segmen ini dikirimkan. Apabila server sudah menerima request dari klien, maka server akan merespon, menjawab dengan menggunakan source port dari request si klien untuk dijadikan destination portnya. Jadi source port dari request si klien akan digunakan jadi destination port untuk jawaban yang akan dikirimkan ke klien. Dan berikutnya dia akan menggunakan nomor port aplikasi server yang aktif sebagai source portnya yang akan digunakan atau dimasukkan ke header jawaban dari server untuk si klien. Jadi begitu cara nomor port itu dipilih dan digunakan saat pembentukan segmen di lapisan transport. TCP Connection Establishment and Termination. Nah, salah satu penyebab TCP ini unggul adalah pembentukan koneksi antar host sebelum segmen data dipertukarkan. Setiap koneksi yang dibentuk terdiri dari 2 komunikasi yang searah ya. Ini disebut dengan sesi. Pembentukan koneksi di TCP ada namanya three-way handshake. Bit-bit control atau flag pada header TCP menyatakan status dan progres dari koneksi. Fungsi three-way handshake ini yang pertama memastikan perangkat tujuan itu memang ada dan aktif di dalam jaringan. Yang kedua, dia memastikan perangkat tujuan memiliki service yang aktif dan menerima request di nomor port yang dituju. Yang ketiga, memberitahu perangkat tujuan bahwa ada klien atau perangkat yang bermaksud membangun koneksi di nomor port tujuan. Nah, langkah-langkah three-way handshake adalah 1. Klien akan mengirimkan segmen SYN. Synchronize berfungsi sebagai request ke server untuk memulai komunikasi. Segmen SYN berisi nilai sequence awal. Contohnya di gambar ini adalah 100. Nilai random yang dipilih menjadi nilai sequence awal dari segmen dari klien. Serta flag atau control bit SYN di segmen dari klien itu di set 1. Yang kedua, server akan membalas dengan segmen yang isinya initial sequence awal server. Contohnya di sini 300. Selain itu isinya juga ada ACK atau acknowledgement. Isinya adalah nilai sequence segmen yang diterimanya, yang sudah diterimanya dari klien ditambah dengan 1. Ya, tadi segmennya itu yang diterima 100, berarti ditambah 1, 100, 1. Lalu segmen header jawaban ini
dari si server, flag atau control bit, SYN, dan ACK-nya itu di set 1. Berikutnya, klien menerima segmen jawaban dari server dan menjawabnya kembali dengan segmen yang isinya ACK. Nilai sequence dari server ditambah 1, jadi nilainya 301. Lalu control bit yang di set 1 adalah control bit ACK. Ya, ini dikirim ke server. Nah, dengan ini proses three-way handshake selesai. Nah, yang kita ingat, control bit atau flags yang digunakan tadi itu di mana? Di header. Bisa dilihat lagi pada gambar header TCP-nya. Ya. Di sini ada flag control bits. Nah, apa saja? Antara lain ada ACK, ya. Kalau bit ini di set 1 berarti ada nilai ACK-nya, acknowledgement-nya. Lalu ada URG. URG kalau bitnya ini 1 berarti segmen ini sifatnya urgent. Lalu ada RST. Kalau ini nilainya 1, ini digunakan untuk mereset koneksi. Lalu ada SYN, artinya synchronize sequence number. Ya, ini yang dipakai three-way handshake sebelumnya. Dan ada FIN. Kalau ini nilainya 1 artinya menandakan FIN finish. Nggak ada data lagi yang akan dikirim dari si sender. Nah, kalau nggak ada data lagi yang mau dikirim untuk mengakhiri atau mematikan koneksi, itu ada 4 langkah. Ya, kalau membangun ada 3 langkah. Untuk mengakhiri koneksi ada 4 langkah. Yang pertama, klien kirim segmen dengan FIN flag di set 1. Yang kedua, server akan membalas dengan ACK. Server juga mengirim segmen FIN, lalu klien akan kirim acknowledgement-nya. Nah, untuk lebih memahami segmen TCP ini, bagaimana isinya, kita bisa melihatnya dengan aplikasi Wireshark. Anda bisa googling dengan keyword Wireshark three-way handshake TCP. Nanti akan kelihatan di sini segmen-segmen isinya apa dalam pembentukan koneksi TCP. Nilai sequence-nya, bit control-nya yang aktif, yang mana, dan lain sebagainya. TCP segmen reassembly. Kehandalan TCP berikutnya adalah dia bisa mengirim data ke aplikasi tujuan secara urut dan lengkap. Saat segmen TCP dikirim melalui jaringan seperti pada gambar, setiap segmen bisa menempuh jalan yang berbeda dan waktu sampainya pun juga bisa berbeda sehingga akan sampai ke tujuan juga tidak urut. Saat awal pembentukan koneksi, ada nilai awal sequence yang diset di header segmen yang pertama kali dikirim, yaitu segmen SYN. Ya. Contohnya di gambar sequence-nya 1. Nilai sequence itu akan menjadi nilai acuan awal data yang dikirim per byte-nya. Sequence number yang dimasukkan ke header segmen berikutnya bertambah atau di-increment sesuai berapa byte data yang udah dikirimkan. Di gambar kita lihat karena udah ngirim 10 byte, maka header segmen yang dikirim berikutnya adalah 11. Dengan nilai sequence inilah segmen bisa diidentifikasi secara unik ya. Segmen 1 tadi sequence numbernya 1, segmen kedua sequence numbernya 11. Dengan adanya sequence ini dia bisa diidentifikasi secara unik dan bisa di-ACK, di-acknowledge oleh penerima. Istilahnya dikirim resi penerimaannya lah gitu ya. Saat host tujuan menerima 10 byte data yang pertama, segmen yang pertama tadi, dia akan kirim ACK dengan nilai 11. Artinya dia siap menerima byte data berikutnya yang ke-11, data byte yang ke-11. Berdasarkan ACK inilah si pengirim tahu bahwa data itu udah sampai ke tujuan itu berapa byte. Ya, kalau ada yang nggak sampai ACK-nya maka pengirim akan mengirim ulang. Contohnya bisa kita lihat bagaimana retransmisi atau proses pengiriman ulang bisa kita lihat pada video ya. Kita lihat bersama-sama. Ya, jadi seperti ini mengirim. Lalu kalau gagal bagaimana? Nah, nilai sequence segmen ini juga digunakan untuk bisa mengurutkan kembali data.
Walaupun sampainya ke destination host itu tidak urut ya, lompat-lompat, sebelum dikirimkan ke lapisan aplikasi diurutkan terlebih dahulu. Jadi, data yang diterima di lapisan aplikasi lengkap, utuh, urut, sama seperti data aplikasi yang mengirim. Lalu yang terakhir yang akan kita bahas dari TCP adalah fitur flow control. Jadi kalau kita lihat dari header TCP ada field yang namanya window size. Jadi saat awal pembentukan koneksi, host receiver itu akan mengeset window size ini. Jadi di awal dia akan memberitahu ke si pengirim berapa data yang bisa langsung dia terima sekaligus sehingga dia akan kirim ACK-nya. Contohnya di awal receiver akan ngeset window size 3000 di sini, maka sender akan bisa mengirim sekaligus 3000 byte segmen. Segmen pertama 1500 byte, sequence 1 ini diterima, segmen kedua 1500 byte, sequence numbernya 1501 diterima juga. Lalu receiver akan kirim ACK 3001. Artinya kirimlah segmen byte ke 3001. Sender akan mengirim segmen ketiga dan keempat, yaitu yang sequence-nya 3001, segmen keempat 4501 kan 1500-an. Tapi segmen ketiga hilang, mungkin karena lalu lintas atau ada tumpukan data yang masuk di dalam receiver atau penerima. Segmen keempat sampai, karena yang nyampe segmen sequence-nya 4501 nggak sesuai ACK yang dikirim, maka receiver akan kirim ulang ACK-nya 3001. Dan sekaligus dia set window size-nya jadi 1500. Jadi kirimlah per 1500 byte saja. Itulah cara TCP mengatur kecepatan aliran data agar nggak banyak-banyak data yang hilang di dalam pertukaran atau protokol TCP ini. Kita sudah pelajari tentang TCP, protokol lapisan transport yang handal. Karakteristiknya yang satu connection oriented, membentuk koneksi dengan three-way handshake. Yang kedua, dia menandai setiap segmen dengan sequence number sehingga bisa teridentifikasi, bisa diurutkan segmennya. Yang ketiga, dia bisa meminta retransmisi atau mengirim ulang segmen yang hilang. Yang keempat, dia bisa mengatur kecepatan komunikasi dengan flow control dengan window size. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar.